Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Mudah-mudahan channel ini dapat menambah silaturahmi kita bersama. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang invalid data sarana prasarana setelah Dapodik kita dilakukan install patch 2022D. Invalid ini ada terjadi di sarana prasarana sekolah Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbaiki? Seperti biasa, kita login ke Dapodik sekolah melalui laman Google. Kesalahan invalid data sarana prasarana ini dapat kita lihat pada validasi lokal, khususnya pada menu sarana prasarana. Nah, di sini Bapak Ibu, data tidak valid itu sejumlah 160 data. Hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki? Nah, yang pertama, kesalahan terletak pada tanah di SMP 2 Negeri Ketibung tidak memiliki panjang dan lebar serta luas. Bagaimana kita memperbaikinya? Kita masuk pada menu sarana prasarana, kemudian kita klik tanah. Nah, di sini ada menu pilihan tanah. Disinilah penyebab ketidakvalidan itu karena panjang dan lebar dikosongkan. Maka kita lakukan data tersebut ubah. Setelah ubah, nah di sini ada, kita lihat panjangnya kosong. Seandainya luas tanah 12.000, kita buat misal panjang 120 dan lebar 100. Maka total adalah 12.000. Kemudian ada di sini menu lahan tersedia. Apabila lahan tersedia ini dimaksudkan adalah apabila tanah sekolah Bapak Ibu datar atau dapat dibangun secara keseluruhan, maka kita samakan luas tanah tersebut. Apabila ada tanah yang tidak bagus atau miring atau yang tidak dapat dibangun, maka tanah tersebut dikurangkan dengan luas yang ada, itulah menjadi luas tanah yang tersedia. Kemudian kita perbaiki data-data yang lain Bapak Ibu, misalnya posisi, nah lintang dan bujur, kita klik aja, buka. Nah, kita pindahkan atau kita cari di mana letak posisi GPS sekolah kita. Nah, kita coba, kita cari lagi, kita sesuaikan dengan kondisi yang memang lokasi sekolah kita. Nah, kita temukan di sini agak bergeser sedikit misalnya. Nah, kita tentukan ya di sini misalnya. Nah, setelah itu lakukan gunakan data. Kemudian kita keluar, kita tutup. Nah, di sini kita simpan. Oke. Nah, setelah perbaikan ini kita lakukan, Bapak Ibu, maka kita coba atau kita tes, kita lihat lagi di validasi data. Apa yang terjadi? Apakah invalid kita berkurang? Kita lakukan refresh. Ya, dari 160, 3 data sudah kita perbaiki, maka tersisa 157. Kemudian bagaimana dengan data-data yang lain? Sama permasalahannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada data bangunan yang tidak pada tempatnya atau tidak ada. Maka bagaimana cara menghapusnya? Kita coba memperbaiki tersebut. Caranya yaitu dengan kembali ke sarana prasarana. Nah, di sini kita klik ke tanah, kita ke ruang tanah, kemudian masuk ke gedung bangunan tadi yang kita ingin hapus. Kita klik Bapak Ibu bangunan tersebut, kemudian kita lakukan hapus pembukuan. Nah, kita isikan dulu sebelum dihapus, harus kita isikan data-data yang bertik mark merah. Kemudian alasannya penghapusannya adalah
dengan cara koreksi data. Nah, kita pilih koreksi data. Kemudian kita lengkapi data-data yang memang belum lengkap karena ini sangat dibutuhkan. Jadi kita lengkapi data-data yang bertik mark merah atau yang berkotak merah. Kita perbaiki misalnya tanggalnya dan data-data yang lain disesuaikan dengan kondisi real di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, setelah data kita input semua, kita lakukan simpan. Ya. Maka bangunan yang tidak kita kehendaki akan hilang. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lain, Bapak Ibu. Silakan apabila memang tidak ada di sekolah kita, bangunan tersebut lakukan penghapusan dengan cara koreksi data. Karena ini memang semata-mata karena kesalahan operator dalam menginput data bangunan. Kita lakukan, silakan. Kemudian kita coba, kita refresh invalid kita yang tadi 157, apakah sudah berubah? Ya, berkurang. Begitu juga Bapak Ibu, dengan data-data yang lain silahkan dilanjutkan. Sama caranya dengan cara-cara yang sebelumnya. Kemudian ini karena kesalahan datanya sama, tidak memiliki panjang, lebar, dan luas, silahkan kita perbaiki. Kita kasih sekali lagi contohnya bagaimana koreksi atas data tersebut. Maka kembali kita masuk ke tanah dan bangunan. Kita pilih tanah, kemudian kita pilih musola. Nah, di sini ada 4x4 panjangnya tetapi tidak memiliki luas. Maka data tersebut sekarang invalid. Lakukan ubah data. Kemudian perbaiki data-data yang bertik mark merah. Nah, di sini luasnya tidak ada, silahkan kita isikan 16 karena panjang kali lebarnya 4x4 sama dengan 16. Kemudian kita lakukan simpan. Setelah kita simpan, Bapak Ibu, nah di sini musola sudah memiliki luas, kita lakukan cek data lagi di validasi lokal. Kemudian kita lakukan refresh untuk sarana prasarana. Ya, hilang Bapak Ibu, data sudah hilang. Begitu juga dengan gedung-gedung yang lain, silahkan kita perbaiki lagi. Kalau memang sekiranya masih bermasalah atau invalid pada validasi lokal. Kita coba lagi, misalnya kita gedung E, karena belum memiliki panjang dan lebar, maka di sini kita coba perbaiki lagi invalidnya, yaitu dengan cara klik gedung, kemudian ubah data, perbaiki data panjangnya, biasanya gedung itu 9x9, panjang lebarnya 9, kemudian panjangnya berapa lokal, kalau 3 misalnya 27. Nah, artinya luas tapaknya 9x27 meter. Jadi berapa? Kita bisa buka menggunakan kalkulator. Nah, kita coba. Yaitu 27 kali 9. Totalnya adalah 243. Nah, kita masukkan jumlah luasnya tapaknya 243. Kemudian kita cek data-data yang lain, kalau memang sudah oke, tidak masalah, kita lakukan simpan. Nah, kemudian kita cek lagi di validasi lokalnya, apakah gedung ini akan hilang, kita lakukan refresh, data yang sebelumnya 153, 52. Nah, gedung E ini sudah hilang dan invalid menjadi 149. Begitu juga untuk seluruh gedung yang masih invalid, Bapak Ibu, silahkan lakukan perbaikan lagi. Kita coba satu gedung lagi, misalnya gedung D. Kita perbaiki datanya, ini panjangnya tidak ada, jadi kita masukkan 27 panjang, lebar 9, totalnya 243. Kita lihat data yang lain, oke. Lakukan simpan data, kalau memang data tersebut sudah. Nah, kembali kita lakukan validasi data, apakah akan berkurang invalidnya, kita refresh.
data sudah berkurang. Begitu juga dengan gedung-gedung yang masih invalid yang lain, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator, sehingga invalid data kita itu akan habis. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa luas bangunan kita 12.000, maka seharusnya total seluruh bangunan tidak boleh lebih luas dari total tanah. Artinya total tanah kita 12.000, itu total bangunan harus kurang dari 12.000. Artinya luas bangunan harus lebih kecil dari luas tanah. Demikian Bapak Ibu pencerahan dari kami, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama sehingga data kita menjadi data valid. Jangan lupa like, comment, share channel Pak Trididas agar kita dapat bersilaturahmi lagi. Salam satu data Indonesia. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.